Kenapa Pak Tony bisa ngupas ayat ini? Ini pernah tak bahas waktu seminar di Bandung. Yang datang waktu itu saudara, ada yang sekolah dari S2, ada juga doktor, katanya lulusan dari Fuller, dari S2 juga ada lulusan dari Tyrannus, ada juga waktu itu seminar. Tanya masalah ayat ini. Bapak tahu enggak bahasa Yunani Ibrani? Enggak tahu. Wah, bahasa Inggris saya tidak tahu. Tapi kok Bapak nekat seminar? Saya yakin kok gitu. Nah, waktu itu Tuhan ngomong sama saya, jelaskan ayat ini. Pak, bagaimana tentang konteks Yesus turun ke dunia orang mati? Nah, memberitakan Injil. Betul tidak saudara? Di dalam surat Petrus, kita buka ada ya, surat Petrus. Surat Petrus ya, pasal yang ketiga, surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 19. Surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya ada sedikitnya 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Yang jadi pertanyaan, Pak, apa artinya Injil, memberitakan Injil di dunia orang mati ini? Betul saudara? Waktu saya seminar dijelaskan sama Tuhan bahwa arti Injil itu ada 3. Pertama, kabar baik, amin. Kedua, kabar kemenangan. Dan yang ketiga, kabar keselamatan. Betul saudara? Yesus turun ke dunia orang mati itu punya arti apa? Kedatangan Yesus yang pertama kali itu disaksikan pertama surga. Kedua adalah alam setan. Buktinya apa? Setan pakai Herodes untuk berusaha membunuh Yesus. Betul saudara? Sejarah membuktikan Yesus mati kayu salib di Bukit Golgota. Betul saudara? Alam nyata, alam setan. Yang keempat, dunia orang mati pun harus tahu kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Dia turun untuk menyatakan kemenangannya, bangkit dari kematian. Betul saudara? Karena apa? Alam surga sudah belum saudara? Yesus turun? Tahu. Tahu enggak saudara? Tahu. Alam setan tahu enggak saudara? Tahu enggak saudara? Tahu. Dan yang ketiga, alam nyata tahu enggak saudara? Tahu. Yang kurang alam apa? Dunia orang. Perlu tahu enggak? Perlu. Sehingga Yesus turun ke dunia orang mati untuk menyatakan kemenangannya, yaitu proklamasi bahwa Dia adalah Tuhan menyelamatkan manusia. Bukannya datang, kamu percaya padaku, kamu dulu murtad. Wah. Kalau sistem Yesus, kalau misalnya orang mati yang murtad didoain bisa masuk surga, orang kaya banyak masuk surga. Misalnya gini dah, doain saya ya, kamu tak kasih gocap tio. Aku tak murtad capek-capeknya. Setelah aku mati, kamu injili semua. Kalau caranya seperti itu masuk surga, banyak tunggali. Betul enggak saudara? Nah, saya ditanya lagi, saya ngomong gitu, dia ngomong gini, nginjili orang hidup susah pak, nginjili orang mati cepat. Saya beritahu itu bukan roh orang mati, roh setan. Kenapa? Itu yang disebut tipuan alam maya. Jelas saudara? Tipuan alam maya, roh setan yang menyamar. Ingat, Yesus turun ke dunia orang mati itu apa saudara? Menyatakan Kenapa? Kedatangan Yesus yang pertama kali harus apa saudara? Disaksikan oleh apa saudara? Surga. Kedua adalah ketiga adalah alam nyata, manusia. Sejarah menyatakan. Nah, kalau alam nyata sudah, berarti siapa adalah dunia orang mati. Nah, saya ditanya lagi, Pak, kalau gitu mereka yang hidup sebelum Yesus datang ke
pertama kali selamat dengan apa, Pak? Wah, ini yang paling susah ya saudara. Pak, bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Yesus datang pertama kali di muka bumi ini? Wah, saya nanya gini, lulusan pula loh, dokter dah. Nah kalau sudah ngasih pertanyaan gini, pusing nggak? Tiba-tiba saya ngomong, mari kita bangkit berdiri, kita muji Tuhan dulu. Saya kan tanya Tuhan dulu dah. Tapi sebenarnya setelah itu saya ke toilet, darah pusing, darah kok ngimpi apa tadi malam, darah. Saya itu teruskan lagi tanya jawab, ya, tak beritahu. Mesias, Yesus dijanjikan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, keturunan perempuan itu, betul darah? Ada suatu pengharapan. Adam berharap bahwa nanti akan ada keturunannya, keturunan perempuan itu yang akan menyelamatkan dia, betul darah? Yaitu apa? Pengharapan. Abraham juga diselamatkan dengan apa? Pengharapan. Pengharapan akan datangnya seorang juru selamat. Saya beritahu, buktinya apa? Abraham mengorbankan anak domba, gambaran dari Kristus. Saudara, Nuh, saya beritahu, Adam pasti cerita sama anak-anaknya, bahwa nanti akan ada keturunan perempuan itu yang akan menyelamatkan. Musa diselamatkan dengan apa? Pengharapan akan datangnya seorang juru selamat. Buktinya dia menubuatkan apa? Nanti di tengah-tengah kita akan muncul seorang nabi, seorang juru selamat. Betul saudara? Musa diselamatkan dengan apa? Pengharapan akan datangnya seorang juru selamat Mesias. Dan ingat ya, tetapi sekarang bukan zaman pengharapan Mesias lagi. Sebab Mesias, juru selamat yang dijanjikan itu sudah ada 2000 tahun yang lampau, sudah turun ke dalam dunia. Dan ingat, orang Israel sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan pengharapan akan datangnya juru selamat. Tetapi setelah Yesus datang ke dalam dunia, tidak diselamatkan dengan pengharapan lagi. Sebab Mesias yang dijanjikan itu sudah datang, saudara. Kalau orang Israel tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka pun tidak selamat. Mereka masih berharap akan datangnya Mesias, betul gak saudara? Bahkan orang kebatinan, tak beritahu, seperti saya sebelum bertobat, kakek nenek saya dan leluhur saya itu mengharapkan datangnya Ratu Adil. Betul saudara? Orang non Kristen aja masih ada pengharapan, nanti ada pengharapan akan datangnya seorang juru selamat. Tapi mereka tidak selamat, tak beritahu. Kenapa? Karena juru selamat itu sudah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lampau. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang kebatinan masih nantikan tidak Ratu Adil, saudara? Masih. Saya beritahu, yang mengharapkan tentang Ratu Adil bukan hanya orang Kristen, tapi orang Kristen ini paling beruntung. Dia ketemu Juru Selamat sing bener, yaitu Tuhan Yesus. Mereka menanti-nantikan Ratu Adil. Ratu Adil sudah datang, tapi mereka tidak percaya. Betul ya? Udah datang 2000 tahun yang lampau. Apa buktinya Yesus adalah Tuhan? Tak beritahu. Tidak ada seorang nabi atau presiden manapun yang bisa satu hari harus libur semua kecuali Yesus. Hari Minggu harus libur. Betul nggak saudara? Sejarah dan hari ini kita rasakan, orang non Kristen maupun orang Kristen hari Minggu harus. Dari orang yang non Kristen hari Minggu harus libur. Kenapa? Yesus adalah Tuhan. Dan hari umatnya untuk ketemu pun harus diperingati, yaitu adalah libur. 1 bulan berapa kali darah? 4 kali, 4 hari ya. Ada 4 minggu ada. Berarti
hal yang luar biasa. Ada enggak manusia biasa menetapkan 1 hari libur seluruh dunia? Bisa, saudara? Bisa enggak, saudara? Ada yang mau berusaha libur sendiri, akhirnya akhir hari minggu ya libur. Kenapa? Yesus adalah Tuhan. Jadi ingat, saudara, orang non-Kristen pun sampai sekarang, orang kebatinan pun seperti kakek nenek saya dulu, masih mengharapkan datangnya Sang Ratu Adil. Dulu saya juga mengharapkan Ratu Adil. Padahal Raja yang adil itu sudah ada 2000 tahun yang lampau, tapi saya tidak tahu. Ingat, kalau mereka mengharapkan juru selamat, selamat tidak mereka ada sekarang? Tidak, karena juru selamat yang dijanjikan sudah datang. Mereka harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, saudara, saya beritahu, kalau saudara pernah ke kuburan-kuburan minta-minta ke orang-orang mati, harus bertobat hari ini.